Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi, Kang Andre. Eh, kita lanjutin ke part 7. Itu kita belajar sedikit aja tentang Linux Package Management dan Server Communication. Tapi sebelum itu kita review dulu yang kemarin udah kita lakukan apa aja. Pengenalan sudah, prepare environment sudah, install udah, Linux Directory Structure udah, basic command line udah, manage user group juga udah. Nah, ini Anda ulang-ulang lagi ya. Nah, ini bab selanjutnya ini sebentar aja kok, cuma sekilas aja. Jadi, kita kan di sini pakai CentOS nih. Nah, kalau pakai CentOS itu biasanya untuk nginstal aplikasi itu pakai YAM. Nah, kalau belum tahu ya YAM itu apa nih? Ada singkatannya Yellow Dog Updater Modified. Nah, terus biasanya extensionnya itu .rpm atau biasanya disebut Red Hat Package Manager. Kang, kok Red Hat sih? Nah, ini menarik nih. Nanti ada namanya, ada turunan-turunan nanti. Nanti kita lihat grafiknya ya. Oke. Nah, sekarang di sini kalau sering pakai Ubuntu pasti kenal nih namanya yang apt. Biasanya kalau untuk install itu pakai apt-get. Nah, nanti kita bahas. Nah, terus nanti kita juga bicara tentang server communication ya. Jadi kan nanti ada CentOS Linux yang yang gunakan sekarang. Saya juga kebetulan udah bikin Ubuntu server. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana cara kedua server ini bisa berkomunikasi atau tidak. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita lihat ya, ada Red Hat Family Tree. Nah, kita kan pakainya CentOS. Nah, CentOS itu ternyata masih dalam satu keluarganya Red Hat. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada CentOS kan nih. Nah, ini dia turunan langsung dari Red Hat Enterprise Linux. Nah, dari CentOS ini juga nanti ada turunannya lagi. Nah, kalau untuk Ubuntu gimana? Nah, Ubuntu ini dia dari Debian. Nah, Debian itu turunan langsungnya yang paling terkenal adalah Ubuntu. Dan Ubuntu itu banyak banget lagi turunannya. Oke, jadi saya kasih sekilas aja ya. Nggak terlalu detail di sini. Nah, Kang, kalau beda distro, beda perlakuan nggak sih? Sedikit. Tapi kalau basic command lainnya sama, maksud saya sedikit, nanti ada file namanya .rpm kalau di CentOS. Nah, itu kalau di Linux itu, kalau di Windows itu .exe. Nah, kalau di CentOS itu jadinya .rpm. Biasanya ada aplikasi udah dibundling dengan .rpm. Nah, itu nanti ada cara installnya. Saya nggak akan bahas cara installnya di sini. Nah, terus juga di Ubuntu itu namanya .deb Debian. Ini saya close dulu. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi ini saya kasih sekilas saja. Nah, Kang, kalau pengen tahu distro-distro yang lain, taunya dari mana? Ah, ini saya pernah kasih kan distrowatch.com. Di sini banyak sekali referensi-referensinya. Di sini ada yang ranking satunya MX Linux. Ini saya juga menggunakan ini. Tapi saya lagi nggak bahas ini ya sekarang ya. Saya mau ngebahas bagaimana kita menggunakan YAM dan menggunakan apt-get. Nah, oke, kita belajar YAM lagi sedikit sama belajar apt-get install dari Ubuntu. Nah, as I mentioned before ya, jadi kalau di Linux itu mirip-mirip Android, jadi udah ada Play Store-nya di atas sana. Jadi kita tinggal install aplikasi apapun yang kita mau. Saya ambil contoh ini ya, saya mau install ini. Nah, jadi caranya gini ya, kalau di kalau di CentOS sudo yum install Unix or DBC devel. Nah, saya pakai sudo karena kemarin ini udah di grand sudo. Nah, oke, saya install aja. Langsung deh ke install. Nah, kebetulan saya punya Ubuntu di sini. Nah, kalau di Ubuntu gimana caranya, Kang? Sama, mirip. Ada dua cara. Ada apt-get min install. Gini, ini benar. Oke. Ini juga benar. Nah, gitu. Install aja, nggak apa-apa. Tuh, langsung download dianya kan. Langsung tuh. Oke, dia download dari tempat-tempatnya yang dia butuhkan. Oke, sambil nunggu itu saya
juga pengen ngasih tahu juga, kita tuh juga bisa update aplikasi-aplikasinya langsung gitu. Jadi kalau kalau di Android itu, kalau di handphone Android itu kan ada update all gitu. Nah, di sini juga bisa. Caranya tinggal gini, sudo yum update. See? Ya, dia langsung nge-list apa yang ada di servernya. Dia langsung update semua tuh. Tapi saya nggak akan ngeiyain update-nya. Gede banget. Tapi setidaknya Anda bisa langsung update juga segini. Cuman nanti kalau udah di server asli, belum tentu kita harus update terus ya. Tergantung, karena server itu nanti di dalamnya ada aplikasi, ada database, dan lain-lain. Itu agak strict nanti untuk masalah kompatibilitas. Tapi lain cerita kalau Anda pakai Docker ya. Tapi itu kita lagi nggak ngomongin Docker hari ini. Oke. Nah, udah selesai juga keinstall. Jadi hanya itu aja. Saya cuma pengen kasih tahu bedanya apt-get sama yum. Nah, ini saya juga bisa sudo yum gini ya, update gitu. Nah, ini juga bisa tuh langsung update tuh. Jadi cara kerjanya sama, sintaknya yang beda dikit gitu. Jadi beda distro tuh beda perlakuan. Jadi saya cuma ngasih contoh aja di sini. Itu Anda silahkan oprek-oprek aja nanti sendiri ya. Oke, saya lanjut ke server communication ya. Jadi maksud saya ini CentOS, ini Ubuntu. Apakah bisa saling berkomunikasi? Bisa. Ayo kita lanjut ya. Nah, oke. Jadi kita punya satu server CentOS dan satu server Ubuntu. Apakah mereka bisa berkomunikasi? Jawabannya bisa. Nah, tapi bagaimana cara berkomunikasinya? Nah, sebelum ke sana, kalau tiap server itu pasti punya IP, nggak mungkin nggak punya IP. Kalau misalkan nggak punya IP, nggak punya alamat, berarti nanti kita nyasar, nanti kita nggak akan bisa akses. Nah, langkah awal adalah cek IP-nya dulu. Nah, ini yang CentOS ya. CentOS IP-nya sekian. Yang Ubuntu, segedein dulu. IP-nya 132. Nah, saya pengen ngecek dari Ubuntu ini kira-kira bisa kirim paket data nggak? Oke, bisa. Oke, ini pakai perintahnya ping ya. Nah, sama aja sama Windows, sama. Oke, nah saya mau ke, nah begitu. Bisa ya. Nah, Kang, kalau saya SSH ke Ubuntu bisa nggak? Oh, bisa banget. Dari sini. Padahal beda distro, no problem. Nggak masalah. Yang ada protokol SSH-nya selama itu Unix, Linux pasti bisa di SSH. Kalau nggak ditutup portnya. Oke. Tadi 132. Oke. Tuh, bisa login kan? Nah, kalau login kebalikannya, bisa dong. Salah. IP-nya tadi, sorry, 192, 168, 35, 134 kalau nggak salah. Nah, tuh. Ya, jadi bisa berkomunikasi bolak-balik. Oke? Nah, sekarang kalau bisa berkomunikasi bolak-balik, kalau saya bikin ada file, bisa nggak sih saya kirim? Nah, ini saya ada file, udah ada hello.sh. Saya rubah dulu deh jadi bet.sh. Oke. Nah, ini ada filenya. Nah, saya mau kirim nih ke server Ubuntu, ke folder spesifik di sana. Oke, saya bikin folder dulu ya. Katakanlah saya ada di mana nih? Sorry. Oke, saya bikin from CentOS. Sorry. Nah, ini ada folder di server Ubuntu adalah home sysadmin from CentOS. Belum ada filenya. Nah, saya mau kirim nih file.sh ini ke Ubuntu sana. Caranya gimana? Gampang, tinggal sysadmin scp.sh sysadmin at IP-nya berapa? 132. Nah,
sebutin folder targetnya apa. Udah, tinggal enter aja. Kekirim. Nah, tadi kan nggak ada nih. Nah, sekarang jadi ada. Coba tes. Oh, ada. Ternyata time zone-nya beda, belum saya set. Oke, tapi doesn't matter. Kita bukan bicarain time zone sekarang. Kita lagi bicarain komunikasi antar server. Nah, sekarang saya mau bikin folder lagi nih, from Ubuntu. Oke, saya cuma mau bikin uname min a. Saya bikin file nih ya. Saya bikin file uname ubuntu.txt. Oke, saya punya file namanya ini. Isinya cuma gini doang. Oke. Nah, saya mau kirim ke si CentOS. Tapi saya bukan mau kirim file, tapi saya mau kirim utuh ini nih, satu folder. Oke. Nah, saya kirim ke sini aja deh, di home Ramadan ini deh. Nah, caranya gimana? Gampang, tinggal scp -r. Nah, ditambahin -r ya, recursive. Usernya Ramadan @ 192.168.35.134 ke folder home Ramadan. Tadi belum ada foldernya. Nah, ini langsung ada foldernya nih. Nah, ini dari Ubuntu nih. Nah, gitu ya. Sorry, saya cuma pengen ini. Ya, jadi gitu. Ini simple. Jadi saya nggak akan bahas banyak-banyak di sini. Anda juga bisa lihat manualnya SCP di sini. Ya, Anda googling juga pasti bisa ya. Maksudnya cari gitu. How to SCP Linux gitu. Nah, tuh. Pasti ada ya. Ya, jadi untuk yang bab ini saya nggak panjang-panjang. Jadi cuma mau bicara tentang komunikasi antar server aja. Saya nggak bahas ganti IP gimana dan lain-lain. Itu silakan Anda koprek sendiri ya. Jadi saya di bab ini cuma sekilas aja. Nanti ada bab-bab lainnya yang nanti pasti saya sampaikan lagi ya. Jadi tetap semangat, tetap belajar, jangan lupa untuk mengasah ilmu-ilmu Anda. Praktek yang banyak, jangan takut melakukan kesalahan selama itu masih di development. Oke ya, sekian dan terima kasih. Thank you.